Ya, termasuk yang satu ini juga mungkin perlu dibantu ya. Iya. Katanya kasihan udah lama berdiri. Iya bener banget Detikers ya. Karena yang satu ini udah siap banget untuk menginformasikan tentang, informasi dari warga Desa Lubuk Pandan Musirawas yang katanya udah 11 hari terendam banjir. Ya Allah turut berduka-cita ya teman-teman, gimana caranya bertahan dalam waktu 11 hari ini ya. Iya. Dan apakah sudah terlihat tanda-tanda surut di hari I don't know ke-12 ini atau mungkin ini baru masuk hari yang 11, kita makanya mau langsung tanya aja sama Mas Rizky Pratama selaku reporter Detik Sumbaksel. Selamat pagi Mas Rizky. Pagi Mas Aryo, pagi Mbak Indi. Pagi. Pagi Mas Rizky, ini boleh diinformasikan mungkin saat ini keadaannya seperti apa nih? Karena dari kabar yang kami dapatkan dari Desa Lubuk Pandan di Kecamatan Muara Lakitan Musirawas ya, Sumatera Selatan ini terendam banjir setinggi 1 meter Mas. Apakah itu masih sampai dengan saat ini? Ya betul Mas, tapi untuk tingginya sekarang ini sudah menurun ya. Oh. Jadi sekitar 60 cm. Untuk yang 1 meter kemarin itu sekitar 4-5 hari yang lalu. Wow. Karena ekstrim hujan terus-menerus ya di Desa Tan. Oke. Seperti apa kondisi terkini nih Mas dari Desa Lubuk Pandan sendiri? Boleh diinformasikan? Ya kalau untuk Desa Lubuk Pandan sendiri hitungannya sudah 11 hari ya banjir. Dan itu terparahnya sampai 1 meter tingginya. Dan untuk sekarang sudah mulai menyusut dari informasi dari Kapolsek dan juga Kades di sana. Dan untuk saat ini yang terdampak di desa tersebut ada 380 kepala keluarga dan sekitar 1.380 jiwa yang di sana. Dan itu mengakibatkan kendaraan mereka itu nggak bisa turun ke jalan hingga akhirnya seluruh kendaraan itu ditaruh di atas dataran tinggi karena nggak bisa lewat jalan karena banjir. Dan alhamdulillah untuk sekarang sudah mulai menyusut. Ya, Mas Rizky ini kan sebetulnya miris sekali gitu ya sampai hampir 11 hari udah mau terendam banjir, kemudian juga ini aja udah kondisi yang mendingan gitu 60 cm dan tadinya sempat 1 meter. Ini apakah banjir yang memang sering menghadang rawa musi begitu ya? Apakah memang sering terjadi secara tahunan gitu? Dan apakah sudah berlangganan juga ini untuk kedapatan banjir seperti ini? Ya Mbak, untuk banjir di daerah sana itu sudah setiap tahun. Jadi mereka memang sudah biasa karena terkena banjir. Jadi memang dari segi bentuk perumahan mereka aja rumah panggung ya seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada banjir mereka langsung mengungsi ke lantai 2. Dan untuk terparahnya itu tahun 2023 akhir sampai 2024 awal itu sampai 1,5 meter tingginya. Dan itu karena ini ya, di sana itu desa paling ujung. Dari 19 desa di Muara Lakitan itu, Desa Lubuk Pandan ini yang paling ujung dan ada Sungai Lakitan dan Sungai Musi. Jadi 2 sungai ini waktu dia meluap, itu langsung kena banjir Desa Lubuk Pandan ya. Oke. Dengan kondisi yang ketinggian 1 meter ini ibaratnya, ini apakah mereka diperkenankan atau diharuskan untuk mengungsi Mas? Atau mereka memang rata-rata bertahan di rumah mereka masing-masing dan juga bertahan di lantai 2-nya? Dari keterangan kepala desanya memang mereka nggak ada yang mengungsi karena memang sudah ada rumah ya. Jadi mereka mengungsi di lantai 2 aja. Dan untuk segala posko kesehatannya juga sudah ada. Dan mereka karena banjir ini juga banyak yang terkena diare, muntaber, dan gatal-gatal. Tapi alhamdulillah ada posko kesehatan walaupun ya masih obat-obatan segala macamnya masih terbatas, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terbantu. Iya, Mas kalau boleh tahu ini banjir yang sudah terjadi setiap tahun seperti ini dan berhari-hari pula datangnya gitu ya. Penyebab utamanya apa sih Mas? Apakah memang mungkin ada luapan air dari perairan sekitar atau mungkin juga karena sistem drainasenya yang memang tidak diperbaiki sejak dahulu? Kalau untuk penyebabnya itu ya pertama ya dari lokasinya ya, lokasi Desa Lubuk Pandan ini sendiri paling ujung di Kecamatan Muara Lakitan dan karena sudah paling ujung dia juga paling rendah. Dan karena cuaca hujan terus-menerus ini kan jadi akhirnya ada 2 sungai di sana yaitu Sungai Lakitan dan Sungai Musi jadi meluap hingga akhirnya menyebabkan banjir. Dan itu masih terus jadi kalau misalnya desa lain sudah mulai menyurut, untuk Desa Lubuk Pandan itu masih tinggi jadi karena dia paling ujung jaraknya. Oke. Untuk aktivitas warganya seperti apa nih Mas? Apakah masyarakat tetap bekerja seperti biasa? Kemudian untuk anak-anaknya gitu, apakah sekolah diliburkan atau seperti apa?
Kalau untuk aktivitas ya yang pasti mobilitas mereka terbatas ya karena kendaraan mereka nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa masuk ke jalan, jadi ditaruh di dataran tinggi. Dan untuk sekolah juga total diliburkan, stop karena sekolah juga ikut terbanjir. Dan untuk aktivitas bekerja seperti di sana mayoritasnya petani sawit ya, itu mereka nggak bisa panen dan akhirnya sawit-sawit mereka itu jadi busuk karena nggak dipanen dan terendam banjir. Wah, bisa dikatakan lumpuh ya berarti ya aktivitasnya di sana ya? Ya Mas, Oke. lumpuh Mas. Mas tadi kan seperti disampaikan juga, bahkan ada beberapa warga yang terkena penyakit ibaratnya. Apakah kemudian sudah ada bantuan Mas untuk air bersih misalnya, ataupun juga logistik yang lainnya seperti obat-obatan begitu ya? Apakah kemudian memang dibuka posko untuk bantuan ke mereka, atau seperti apa sih Mas? Kalau untuk bantuan, ya untuk obat-obatan itu cukup. Tapi kalau untuk logistik dan air bersih, untuk keterangan kepala desanya belum ada yang nyampai sana. Jadi mereka sangat mengharapkan dari pemerintahan untuk mendapatkan logistik, air bersih serta pokok lainnya seperti beras, sayur mayur. Mereka sangat kekurangan di sana. Dan ya mereka juga mengharapkan bantuan dari pemerintah karena kalau dari bantuan sendiri cuman ada pihak BPBD yang datang sekitar 4 hari yang lalu untuk mengecek. Tapi kalau dari pemerintahan belum. Ya karena memang air bersih itu salah satu hal yang esensial dan juga krusial gitu ya. Dan seringkali itu dianggap remeh ibaratnya. Padahal kita semuanya tuh butuh akan adanya air bersih. Iya. Jadi apa Mas mungkin kesulitan yang bisa dirangkum yang dialami oleh warga selama 11 hari terakhir ini? Karena kan sepertinya mereka memang lebih memilih untuk bertahan ya di rumahnya sendiri. Dan sepertinya karena sudah banjir tahunan seperti ini, udah mempersiapkan aja kalau ada banjir nggak usah ngungsi, tinggal aja di lantai 2-nya gitu. Apakah mereka tetap memasak masing-masing di dapurnya masing-masing atau ada dapur bersama? Kemudian juga tadi selain air, listriknya juga gimana nih Mas? Apakah dipadamkan atau listriknya ternyata bisa nyala di jam-jam tertentu? Kalau untuk listrik ya untungnya masih hidup, cuman ya keterbatasannya ya air bersih. Jadi untuk sehari-hari mereka kadang pakai air banjir itu sendiri untuk menggunakan sehari-hari. Dan kalau untuk mereka sendiri dari keterangan kadesnya juga pernah bilang kalau mereka juga sebenarnya nggak mau tiap tahun kena banjir. Jadi akhirnya pernah waktu tahun 2020 itu mereka menyarankan untuk relokasi. Jadi sudah disiapkan lahan segala macam. Tapi sayangnya waktu itu pandemi COVID dan akhirnya batal rencana tersebut. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut. Iya. Jadi seperti apa tanggapan dari warga nih Mas terkait dengan banjir tahunan seperti ini yang sepertinya masih akan terus menghantui mereka sampai tahun-tahun berikutnya begitu ya. Apakah ada harapan khusus dari mereka terhadap pemerintah terutama tadi nih mungkin yang relokasi sempat tertunda karena COVID. Apakah udah ada tanda-tanda akan dikerjakan lagi atau mungkin dibangun lagi? Kalau untuk relokasi sendiri belum ada kejelasan. Tapi kalau dari Kadesnya sendiri ngomong kalau masyarakat itu sudah nggak berharap lagi. Jadi mereka sudah renovasi rumah, sudah sudah membesarkan sendiri rumahnya. Jadi kalau misalnya untuk relokasi mungkin sudah agak lebih berat lagi sekarang mereka ininya. Dan untuk harapannya itu mereka berharap pemerintah setempat itu lebih memfokuskan di Lubuk Pandan kalau ada banjir. Seperti kalau terjadi banjir itu aku siapkan logistiknya untuk bantuan air bersih, untuk bantuan hal lain seperti obat-obatan dan sebagainya macamnya. Karena 11 hari ini mereka mengaku telat ya datang bantuannya untuk obat-obatan dan macam. Apalagi air bersihnya belum datang sama sekali. Jadi mereka sangat berharap bantuan pemerintah tempat. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky informasinya. Mudah-mudahan ya sekarang yang menjadi urgent untuk masyarakat di Desa Lubuk Pandan begitu ya di Musirawas bisa segera tersampaikan gitu ya untuk kebutuhan air bersihnya terutama ya. Logistik karena dan air bersih. Ya logistik dan air bersihnya gitu. Karena kan gimana pun juga ini adalah satu hal yang paling krusial ya untuk manusia bisa bertahan hidup. Dan mudah-mudahan semakin surut lagi banjirnya dan bisa lebih turun lagi dari 60 cm dan waktunya juga lebih singkat lagi ya. Jadi masyarakat gak usah berminggu-minggu deh kena banjir. Ya kedepannya mungkin memang perlu adanya ya tadi entah relokasi begitu ya atau perbaikan saluran air dari pemerintah agar kemudian tidak terjadi lagi banjir seperti ini. That's it. Ya. Mas Rizky terima kasih banyak untuk laporannya Mas Rizky. Selamat bertugas kembali. Selamat. Sehat selalu Mas Rizky. Sampai jumpa.